あなたは。 Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini guys ya, kita balik lagi di sesi batok ya. Jadi ini kebetulan saya juga lagi nggak ada kerjaan ya. Jadi untuk video hari ini guys, kita bakal bikin sesi batok. Dan khusus ya untuk sesi batok kali guys ya, kita bakal nge-breakdown ini ya. Itu dari video trailer untuk trailer terbaru ya. Itu dari series Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad yang tadi pagi sudah dirilis sama pihak Subraya guys ya. Jadi ini tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita langsung masuk aja ke video breakdownnya guys ya. Nah di bagian awal ini guys ya, ini di akhir dari UGF kedua kemarin guys ya, itu kan si Belial sama Toregia ini diajak sama si Absolute Tartarus ini ke The Kingdom ya, atau tempat dari inilah ya, tempat asalnya si Absolute Tartarus. Dan di sini tentunya Belial sama Toregia ya ini sudah dibawa ke sana. Dan di sini bisa kita lihat sedikit kalau si Toregia ini sebenarnya sangat kagum gitu guys ya dengan keberadaan ini ya, tempat tinggal dari para ras Absolutian ini. Kemudian kita lanjut lagi. Ini saya nggak berani putar guys ya, jadi saya pakai tarik-tarik aja gitu ya. Nah kemudian masuk ke bagian kedua, ini sudah diperlihatkan ya wujud dari si Absolute Diavolo yang juga akan muncul di UGF ketiga nanti ya. Ini untuk wujud lebih lengkapnya teman-teman, itu sudah saya posting ya fotonya di bagian komunitas. Ini idem ganggu banget ya. Jadi untuk segi wajah sih sebenarnya dia tuh wajahnya nggak terlalu beda jauh dari wajahnya si Absolute Tartarus ya. Cuma yang bedain itu dia punya tanduk ya. Dan untuk tanduknya ini lumayan mirip sama ini guys ya, sama apa tuh namanya si ini dari Senseiya itu si Aldebaran ya. Sama-sama bertanduk ya. Jadi ini sisanya tinggal dua Absolutian lagi yang belum dimunculin. Yang satunya kan punya wujud yang cukup mirip sama ras Ultraman gitu guys ya. Jangan-jangan itu ini ya siluet dari si Ultraman Regulus ya, yang awalnya itu tergabung di Absolutian. Kita belum tahu ya, tapi wajib ditunggu sih untuk dua ini lagi ya, untuk keberadaan dari dua Absolutian sisanya itu. Kemudian untuk bagian selanjutnya ini Ultraman Z sama Ultraman Jet dan para new generation lainnya ini kayaknya nanti bakal ngehadapin sesuatu yang cukup berbahaya ini guys ya. Kalau kita lihat lagi ini pasukan kayak si Legionoloid terus si Dark Club Zero ya juga dibalikin lagi di sini, bakal berhadapan sama Ultraman Z dan lain-lainnya ya. Oke, kita geser lagi. Kemudian sedikit pertarungan antara Ultraman Taiga Photon Earth yang melawan si Beamstar ya. Ini kemungkinan Beamstarnya ini terkena ini guys ya, apa tuh namanya sih, Devil Splinter ya. Karena untuk para kaiju yang terkena Devil Splinter itu matanya kan jadi merah ya, dan lebih berbahaya ya. Jadi kemungkinan mereka ini masih ada si hubungan sama yang masa Devil Splinter kemarin yang dari seri Ultraman Z itu cuma dibahas sedikit ya. Habis itu deket akhir itu udah nggak diungkit-ungkit lagi ya. Jadi memang agak disayangkan itu. Semoga di sini bakal dibahas lagi lah gitu guys ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi, ada Ultraman Ginga juga ya, Storium ya. Kemudian Ultraman X ya, Exit X Victory. Ini kita geser langsung aja lah guys ya. Jadi kalau di UGF yang kedua kemarin si ini ya, Ultraman Z itu kan masih newbie ya. Di sini dia itu bukan beban lagi guys ya. Jadi dia udah bisa battle dengan seimbang dengan para seniornya. Aduh, ini kalau dipercepat begini lah guys ya, nggak enaknya ya. Kemudian lanjut guys ya, di sini kita bakal melihat itu Ultraman Zero ya. Ini minta bantuan dari Ultra Seven sama Ultraman Leo dua sekaligus. Ini bapak sama gurunya buat ngelatih dia guys ya. Jadi di sini kita bakal lihat Ultraman Zero berlatih gitu guys ya, buat menyempurnakan itu penggunaan dari Ultimate Shining Zero-nya guys ya. Jadi kalau kalian lihat si Zero di sini pakai armor yang itu Tecto Gear-nya lagi, karena di sini dia lagi minta dilatih lagi gitu guys ya, supaya dia itu bisa lebih kuat lagi itu buat pakai formnya yang Ultimate Shining Zero. Jadi yang kemarin kan durasi penggunanya itu kan sebentar banget ya. Jadi nanti kemungkinan di UGF yang baru nanti ya, Z-Zero itu bisa lebih lama dalam penggunaan untuk formnya yang Shining Zero. Karena di live streaming tadi pagi juga itu sudah dikasih lihat ya Zero dalam wujud yang Ultimate Shining Zero-nya gitu guys ya. Oke, kemudian kita lanjut. Bakal seru sih sebenarnya ini guys ya, ngelihat si Zero itu dilatih langsung sama bapaknya sama si Leo gitu ya. Kemudian di sini kelihatan juga ini ya, apa tuh namanya, putri dari planet
planet apa sih itu kemarin tempat si itu datang, gue lupa nama planetnya guys ya. Kemudian ada si Ultra Woman Sora juga yang di sini kelihatannya lagi agak murung ya dan dihibur ya sama si ratunya ini. Nah ini dia guys ya yang kalian tunggu-tunggu ya. Jadi untuk waifu favorit kalian yang versi Darkness-nya yaitu Ultra Woman Grigio Darkness ya. Ini awalnya cuma muncul di live stage, kemudian masuk di outro Suburea. Sekarang dia bakal tampil secara resmi guys ya, itu di UGF yang season 3 ini. Dan nanti kita lihat aja penampilannya seperti apa ya. Tapi kalau di sini kelihatan udah ada centil-centilnya gitu loh guys ya. Dan itu kan kira-kira baru berapa hari ya saya ngeposting ya itu ya kemunculan dia yang pertama itu guys ya di yang live stage-nya itu, kemudian dikalahin dan banyak banget yang berharap gitu ya kalau Ultra Woman Grigio Darkness ini bakal dihadirin gitu ya, baik di series ataupun lainnya. Dan ternyata sekarang harapan kalian sudah dikabulkan guys ya. Nanti tinggal kita lihat aja penampilan dari Grigio Darkness ini melawan si Grigio yang versi biasa guys ya, bakal menarik ini ya. Oke, di sini nanti bakal terjadi pertarungan antara ini lagi ya, si Torigi Aristyle sama Belia Aristyle ini berhadapan sama Taiga sama si Ultraman Jet. Nah, sedikit informasi juga guys ya, sebenarnya keduanya ini itu udah pernah berhadapan langsung sama Ultraman Jet dan Taiga di live stage-nya. Cuma kalau kita hitungnya secara resmi di series ya, ini bisa jadi yang pertama si Belial ketemu lagi sama si Jet ya dalam wujudnya yang Belial Aristyle. Nanti saya bakal upload lah ya itu ya, kemungkinan potongan dari live stage-nya yang pas si Ultraman Jet itu ketemu sama Belial Aristyle-nya ya. Ini bakal terjadi battle antara anak sama bapak lagi guys ya. Oke, nah yang ditunggu-tunggu juga guys ya, ini Ultraman King bakal muncul juga akhirnya ya. Mungkin karena bahaya yang udah mengancam ini sudah semakin besar ya, akhirnya Ultraman King kali ini bakal turun tangan langsung ya. Tapi kayaknya sih perannya nggak akan terlalu banyak ya Ultraman King ya. Paling dia di sini cuma muncul kayak ngasih masukan-masukan begitulah ya. Karena dia jarang-jarang banget sih sampai turun tangan ngelawan musuh ya. Terakhir juga pas nyegel si Belial doang gitu ya. Nah, kemudian guys ya, di sini itu pasukannya atau kroco dari ras Absolutian ini itu dikirim ya, itu ke berbagai penjuru planet. Ini dia itu datang ke planet tempatnya si Ultraman Cosmos, yaitu planet Juran. Dan untungnya di sini kan ada si Cosmos ya, yang nantinya bakal melawan gitu ya pasukan kroco dari ras Absolutian ini. Tapi nggak nyangka juga sih ya, si Absolutian ini ternyata punya pasukan kroco juga, jadi nggak bisa diremehin ini ya. Kirain mereka itu cuma battle sendirian, tapi ternyata punya kroco juga. Dan untuk desain kroconya ini kelihatan minimalis banget ya, cuma dikasih kayak armor gitu, terus orangnya dikasih baju yang serba hitam aja gitu ya. Tapi memang kalau untuk kroco kayak gini sih pastinya dikasih kostum yang biasa-biasa aja ya. Tapi ini menarik sih ya, musuhnya sampai nyerang ke planet tempat tinggalnya si Cosmos, yaitu planet Juran ya. Oke, kemudian ini kita bakal ngeliat si Ultraman Justice juga ya, sama Ultraman Astra. Ini udah masuk ke dalam dimensi Narak ya. Kemudian ini kemungkinan ya, ini mereka dalam rangka misi untuk menyelamatkan si Ultra Woman Yulian ya. Karena Ultra Woman Yulian kan di UGF terakhir itu masih ditawan sama si Absolute Tartarus ya, alias si Saus Tartar. Nah ini yang paling menarik untuk kita bahas guys ya. Jadi setelah kemarin Ultraman Power Red, kemudian Ultraman Max ya, Ultraman Xenon sama si siapa lagi itu kemarin ya, Power Red sama si Great ya, itu kan balik ya di UGF kemarin ya. Nah sekarang guys ya, si trio kocak ya ini bakal balik juga di UGF terbaru nanti, yaitu si Ultraman Zerd, kemudian Ultraman Boy sama si Ultraman Nice. Kenapa saya sebut tiga ini kocak? Karena kalian tahu sendiri lah ya, Ultraman Nice itu kang ngelawak ya, Ultraman Zerd juga suka ngelawak tambah si Ultraman Boy ya, ini saya bener-bener nggak nyangka sih mereka bakal ngehadirin Ultraman Boy di sini ya. Dan Ultraman Boy di sini bukan anak-anak lagi ya, dia udah tumbuh dewasa. Dan di sini yang jadi lawan mereka itu si ini ya, Ray Batos ya. Jadi kemungkinan yang bangkitin itu para kroco-kroco kayak Legionoloid dan lain-lain ini kemungkinan kerjaannya si inilah ya, si Ray Batos ya guys ya. Tapi kalau misalnya Ultra Woman Grigio Darkness balik ya, ada kemungkinan dia ngehidupin si ini lagi ya, si Ultra Dark Kill, siapa sih namanya, Dark Killer apa sih itu yang kemarin muncul juga di UGF yang pertama guys ya. Karena dia itu yang bisa bikin ini ya, apa, darkness inilah ya, Ultra Darkness gitu guys ya. Oke,
Lanjut, ini Taiga bakal ini ya kerjasama sama bapaknya, kemungkinan di sini bakal ngelawan si Toregia. Dan kalau kita lihat lagi untuk bagian ini ya, backgroundnya ini kemungkinan ini adalah planet ya, ketika si Toregia Arisel itu dijemput ya, atau diajak sama ini sama si Absolute Tartarus itu buat gabung ke pasukannya gitu guys ya. Tapi nanti moga aja sih teori saya ya pas bagian sini nggak salah ya. Oke, Ultraman Reboot dipanggil kembali guys ya ke ini M78, kemudian bakal dikasih misi yang penting lagi ya. Nah, buat kalian yang mengharapkan Ultraman Mebius balik di ini ya, apa tuh namanya, di UGF kali ini, nggak usah khawatir ya, Ultraman Mebius itu bakal balik. Dan ada kemungkinan kita bakal ngelihat Ultraman Mebius ini bakal menggunakan formnya yang Mebius Infinity, karena di sini kelihatan si Ultraman Mebius itu lagi barengan sama para Ultra Brothers gitu ya. Jadi ya masih ada kemungkinan formnya ini bakal dipakai di sini sebagai kejutannya. Dan bakal lebih menarik lagi kalau di sini kita ngelihat Ultraman Mebius pakai formnya yang Mebius Infinity, terus si Taiga gabung sama New Generation Heroes jadi Ultraman Reiga. Wah, mantap udah ya. Tinggal kita tunggu aja guys. Kemudian yang harapin TDG balik, saya rasa sih kemungkinannya agak kecil ya. Tapi kalau Agul dimunculin di sini pakai formnya yang ini Agul Supreme, ada kemungkinan ya. Karena di live stage kemarin itu Agul sampai pakai formnya yang ini Supreme itu karena si Absol Diavolo itu sudah sampai ke universe-nya si Gaia gitu guys ya, dan itu mengancam, makanya mau nggak mau dia mesti pakai formnya yang itu ya. Kemudian wujud misterius guys ya yang ditemui sama si Ultra Woman Julian di akhir dari UGF kedua kemarin atau UGF TAC itu adalah ini ya, si Ultraman Regulus ya, yang kemarin sempat kita tebak kalau itu ada Ultraman Justice, itu adalah Ultraman X Ultra 7X ataupun si Zero dari timeline lain, sampai yang paling itu kita sampai ngomong kalau ini adalah si ini ya, siapa namanya, si Gridman ya. Ternyata itu semua salah guys ya, dan sudah diperlihatkan juga wujud aslinya, yaitu si Ultraman Regulus ya. Dan dari rumor yang beredar sih katanya Ultraman Regulus ini guys ya, dia itu asalnya dari planet L77 juga, salah satu planet yang maksudnya tempat asalnya ini sama dengan Ultraman Leo dan Ultraman Astra. Jadi ada kemungkinan dia salah satu survivor lah gitu ya dari ini planet L77. Cuma di sini kita belum tahu originnya seperti apa. Dan waktu dia muncul itu ada suara khasnya dari musiknya si Ultraman Leo. Jadi ini bakal seru banget untuk dinanti ya. Dan untuk bagian wajah di sini kita akan bahas sedikit untuk desainnya ya. Kalau dari segi desain sih dia untuk bagian armor ini ya, bagian armor dada ini ada yang bilang itu mirip Ultraman Trigger ya. Itu saya cukup setuju, dan bisa dibilang sih dia armornya ini cukup mirip sama armor yang dipakai sama ini ya, Ultraman Taiga, terus Zero sama si Seven sih ya. Tapi kalau kita lihat lagi sih dari segi wajah ya, ini pendapat saya pribadi guys ya, Ultraman ini kan dia itu punya hidung guys ya, makanya sekali saya pas lihat Ultramannya ini mukanya itu malah ngingetin saya sama salah satu karakter ini ya, Tokusatsu Laos juga yang namanya Guyver. Itu nanti bakal saya taruh fotonya di bagian sini lah ya, nanti teman-teman bisa lihat itu baik itu mirip atau enggak, nanti bisa teman-teman nilai sendiri lah ya. Tapi untuk desainnya ini menarik ya, karena dia itu balik lagi ke desain kayak era Showa yang minimalis, simple tapi keren guys ya. Dan untuk gaya bertarungnya ada kemungkinan nanti dia bakal pakai gaya bertarung tahan kosong ya, jadi nggak pakai senjata, yang pastinya mungkin gaya bertarungnya lebih kayak Ultraman Leo yang ngandelin seni bela diri ya. Cuman nanti kemampuan fullnya seperti apa kita belum tahu ya. Tapi kayaknya sih dia ini punya kemampuan yang spesial atau kayak gimana lah ya. Karena kalau dia nggak mengancam rencana Absolute Tartarus, nggak mungkin lah si Absolute Tartarus itu sampai nahan dia di dimensi narak begitu guys ya. Dan kita belum tahu juga ini kenapa si Ultraman Julian ini kayak kenal sama si Ultraman Regulus ini guys ya. Menarik untuk ditunggu ya. Oke, jadi judul untuk Ultra Galaxy Fight-nya adalah The Destined Crossroad. Jadi ini bakal berhubungan dengan yang namanya takdir-takdir ya. Kemungkinan ada bakal takdir yang berubah dari yang seharusnya begitu ya. Karena kerjaan para ras Absolutian ini yang udah ngacak-ngacak timeline guys ya. Dan untuk mini series ini bakal tayang di tahun 2022. Jadi kita masih harus menunggu sekitar ya 3 bulanan lagi guys ya sampai tahun 2022. Jadi
nanti tinggal tunggu aja tanggal resmi untuk penayangannya itu tanggal berapa gitu guys ya. Oke, kita ke belakang ini sudah nggak ada. Buat kalian yang pengen ini berlangganan Suburaya Imagination bisa coba scan barcode-nya ini gitu guys ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman nanti punya teori menarik lainnya bisa disampaikan di bagian komentar ya tentunya ya. Kita diskusi bareng aja selama teorinya itu nggak aneh-aneh ya, semoga ya. Karena banyak kan dari kalian itu suka banget mari teori yang aneh-aneh. Tadi pagi aja yang di komentar video itu udah banyak banget teori yang aduh sakit kepala jujur pas dibaca ya. Tapi kita tunggu aja guys ya, ini kan baru trailer pertama ya, nantinya bakal ada banyak lagi ya kejutan yang pastinya disiapin sama pihak Suburaya. Kayak kemarin misalnya ini si formnya Ultraman Zero yang Ultimate Shining Zero itu kan nggak ada dimunculin sama sekali di trailer, tapi dekat episode akhir jeng keluar begitu guys ya. Jadi kita tunggu aja, ini masih ini kan masih bagian trailer pertama gitu guys ya. Oke lah, sampai di sini dulu guys untuk video breakdown hari ini ya. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua, dan apabila ada ini ya informasi yang salah itu silahkan bantu koreksi aja ya guys ya, karena saya tidak terlepas dari yang namanya membuat kesalahan karena saya cuma manusia biasa. Oke, sampai ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia. Adieu.